Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pada pagi hari ini kita akan mengeksplor jajanan atau panganan yang dijual di pasar panganan Giribien. Untuk kali ini kita akan melihat panganan yang namanya lepet dan kupat kliwat. Ini adalah namanya lepet, di mana lepet ini terbuat dari ketan, beras ketan. Ada kalanya dicampur beras merah dan ada kalanya juga diisi dengan kacang hijau. Bahan yang lain yang dibuat untuk lepet ini adalah kelapa parut. Kelapa parut yang dicampur oleh bahan-bahan nyalin tadi, kemudian ditanak dan dibungkus dengan daun pandan. Jadi ini yang dibungkus dengan daun pandan. Sedangkan yang ini adalah kupat kliwat. Kupat kliwat ini identik, kalau di sini itu biasanya dibuat ketika ada hari raya ketupat, di mana masyarakat dulu itu kalau hari raya ketupat itu membuat kupat, di mana kupat semacam ini diletakkan di persimpangan jalan di kampung. Jadi setiap orang yang lewat bisa ngambil kupat tersebut. Ini sebenarnya bukan kupat tapi lontong, tapi dinamakan kupat kliwat. Ada kalanya berbentuk seperti kupat ketek, tapi bahannya dari beras. Sedangkan kalau kupat ketek bahannya dari beras ketan. Inilah kupat kliwat yang biasanya disajikan ketika hari raya ketupat. Yang minat datang ke pasar panganan Giribien. Selanjutnya akan kita lihat yaitu bubur safar, bubur ombak, dan tape ketan. Untuk yang tape ketan sudah umum di masyarakat, yang lain juga ada tape ketan. Bentuknya juga tidak jauh berbeda. Sedangkan yang kita lihat ini adalah yang pertama, ini adalah bubur ombak. Bubur ombak ini terdiri dari beberapa macam warna, di mana nantinya di atasnya dikasih dengan santan. Juga bubur ini bubur safar, warnanya coklat kayak gini. Itu ada penik-peniknya, juga di topping dengan santan juga. Jadi ada dua bubur yang sudah jarang kita temui di masyarakat akhir-akhir ini. Selanjutnya yaitu jepit petis, saera, dan rengginang. Kalau rengginang mungkin sudah umum banyak di masyarakat, tapi yang di sini yang unik adalah saera ini. Saera ini hanya ada atau disebut di daerah sini saja. Kalau di daerah lain biasanya menyebutnya dengan samiler. Nah, ini rengginangnya. Rengginang biasanya ada beberapa rasa. Juga ini jepit. Jepit atau biasanya disebut dengan opak jepit. Ini dilengkapi juga dengan petis untuk menambah rasa. Selanjutnya akan kita saksikan yaitu jajanan mencelat, ketan srimuka atau talam pohung. Untuk yang berwarna hijau di atasnya ini adalah namanya ketan srimuka atau srimuko, di mana di bawahnya terbuat dari beras ketan, sedangkan atasnya adalah diberi santan yang ditambahi dengan daun pandan. Yang ketan srimuko yang untuk warna yang putih atau ini adalah kue nancis, di mana ini ada toppingnya, entah itu dari ayam atau mungkin abon, ditambahi juga dengan bawang goreng. Sedangkan untuk yang berwarna putih itu adalah talam pohung, di mana talam pohung ini terbuat dari singkong,
di bawahnya singkong, di atasnya juga dikasih santan yang berwarna netral putih, sehingga atasnya terasa santan gurih. Sedangkan untuk kue nancis ini kecenderungannya juga gurih. Sedangkan yang berwarna ungu-ungu itu adalah jajan mencelat, di mana warna ungu itu adalah tela ungu yang dipotong-potong dikombinasi dengan adonan sehingga warna ungunya sebagai penghias. Ini namanya jajan mencelat. Jadi jajan mencelat ini ada unsur ketelanya, ketela ungu. Jadi ada kalanya juga ketela putih, ada kalanya juga ketela kuning. Tuh. Kayaknya yang ungu ini lebih menarik. Tuh. Jadi jajanan-jajanan semacam ini memang jarang orang menjualnya. Masyarakat sini pun kadang hanya menyediakan bila ada pesanan. Selanjutnya akan kita saksikan yaitu sego dudu dan aneka gorengan. Kalau kita katakan sego dudu itu memang bahasa Jawa. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah nasi kuah. Nasi yang dikasih kuah. Kuahnya terdiri dari sayuran kangkung yang dirajang halus. Jadi ini adalah kuahnya. Sedangkan untuk toppingnya di sini ada, kita lihat adalah telur. Kemudian ini tempe kluwek. Kemudian yang ini juga ada telur dan ada juga dadar atau juga sambal, juga ada mie semacam mie goreng yang akan bisa mewarnai makanan ini, namanya sego dudu. Selanjutnya kita saksikan yaitu getas, bubur sunat dan procot. Yang menarik di sini adalah procot. Procot ini terbuat dari beras ketan yang diberi santan. Biasanya dibuat ketika seorang ibu mau melahirkan dengan harapan lahirnya jadi lancar. Kemudian ini adalah bubur sunat yang berwarna coklat, dan ini juga biasanya disajikan atau disuguhkan ketika ada acara penyunatan bagi seorang anak. Jadi ini biasanya disebut juga dengan bubur merah dan dipergunakan untuk acara-acara yang lain. Ini bubur merah dan ditopping dengan santan. Tentunya akan lebih bervariasi rasanya. Ini adalah santan untuk topping bubur sunat atau bubur merah.